On the other hand, Youssef Mahdi wants to appeal this decision. The challenge with that is it could make things worse. At the moment, we haven't forfeited any points. I understand that that could be the case if we do appeal and someone appeals against our sanction, not happy with the length of the sanction or the quantity of it. So, what do we think? Do we appeal? Do we not appeal? Whatever way, it could be a challenge. We're still going to get there though. Asian Cup, we're going to get there 2027. Tim nasional Malaysia telah menghina seluruh sepak bola internasional. Skandal terbaru di sepak bola AFC atau ASEAN telah menggelegar tim nasional Malaysia karena mereka dijatuhi sanksi oleh FIFA karena secara ilegal membuat beberapa pemain memenuhi syarat untuk bermain untuk mereka. Tidak hanya bagi federasi mereka, tetapi juga bagi seluruh sepak bola internasional, terutama mencoreng nama Indonesia. Berikut komentar-komentar netizen dari luar negeri. Malaysia mencoba meniru apa yang dilakukan Indonesia, namun gagal total. FAM dan TMJ harus minta maaf kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Erick Thohir. Anwar Ibrahim harus segera minta maaf karena menuduh Indonesia melakukan sabotase yang tidak berdasar. Jika dibiarkan, hubungan kedua negara akan rusak karena tuduhan yang tidak berdasar ini. Terakhir, akui kesalahanmu sendiri. Malaysia tidak memiliki apapun mengklaim segalanya. Malaysia mengalahkan Vietnam dan Indonesia atas kegagalan mereka memberikan dokumen hukum kepada FIFA. Sungguh lelucon. Sepak bola Malaysia tidak setara dengan Thailand, Vietnam, atau Indonesia jika mereka menurunkan pemain-pemain lokal. Itulah mengapa mereka berani mengambil resiko dengan menurunkan 7 pemain Latin acak di kualifikasi Piala Asia melawan Vietnam. Mereka belum pernah menang melawan Vietnam selama 10 tahun. Malaysia, kalian harus menggunakan akal sehat dan kejujuran, dan kalian harus bersaing secara adil. Jangan terpancing emosi, jangan gunakan cara-cara yang tidak jujur, dan jangan tanamkan kebencian terhadap negara tetangga, terutama Indonesia. Mungkin kita juga harus mengangkat isu JDT yang merekrut pemain Filipina tanpa pengakuan penuh dari otoritas Filipina. Antonio Glauder, Enzo Lombardo, Oscar Arribas, Teto Martin. Semoga situasi ini tidak menimbulkan masalah bagi Federasi Sepak Bola Filipina. Kasus ini membuat para ahli biologi bingung. Bagaimana mungkin perkawinan silang antara seorang perempuan Melayu dan seorang laki-laki Bangladesh menghasilkan anak Latin? Tidak adil bagi Vietnam yang kalah 4-0 karena Vietnam juga ingin lolos ke Piala Asia dengan sportivitas. Mari kita gunakan logika. Apakah Anda percaya bahwa banyak orang Asia Tenggara lahir di Amerika Latin dan mereka semua bermain sepak bola? Malaysia aib bagi ASEAN, memalukan. Bayangkan, sebuah koloni Inggris tiba-tiba memiliki darah Spanyol, Argentina, Belanda, Brasil. 7 pemain naturalisasi dokumennya sengaja dipalsukan dan mereka mengatakan itu adalah kesalahan teknis dalam pengetikan dokumen. Ini dia. Vietnam dan Malaysia tidak sepenuhnya imbang. Jika kita berbicara mengenai rekor bahwa mereka tidak pernah mengalahkan Vietnam selama lebih dari 1 dekade. Hasil kawin silang antara Malaysia dengan Bangladesh menghasilkan Latino. Tahukah Anda ada skandal lain di sepak bola Malaysia? Ada 4 pemain JDT berkewarganegaraan Filipina yang juga diduga ilegal. Nama mereka adalah Antonio Glauder dari Spanyol atau Filipina, Oscar Arribas, Spanyol Filipina, Enzo Lombardo, Prancis atau Filipina, dan Teto Martin, Spanyol Filipina. Mereka tidak pernah dipanggil oleh ASCALS, meskipun mereka memiliki kemampuan tingkat 1 karena PFF meragukan keabsahan dokumen kewarganegaraan mereka. Alasan JDT melakukan ini adalah untuk mengisi slot pemain Asia dengan pemain yang lebih berkualitas. Sungguh memalukan, negara ini harus dikeluarkan dari FIFA. Bahkan Presiden dan PSSI Pak Erick Thohir dituduh melaporkan mereka. Itu stupid. Anehnya, Malaysia merasa tindakannya tidak akan merugikan tim lawan dan berasumsi mereka akan membiarkannya begitu saja. Malaysia berasumsi Vietnam akan menerima begitu saja hasil pertandingan setelah dicurangi tanpa ada pembalasan terhadap Malaysia. Berikut adalah komentar-komentar netizen yang telah menyalahkan netizen Malaysia
saat itu, pada saat kena sanksi ya, 7 pemain naturalisasi Malaysia oleh netizen Indonesia. Dia menyalahkan Indonesia bahwa Biang Kerok itu semuanya dari Indonesia. Nah, namanya aja juga iri. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai durasi akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.